Ya, kembali pemirsa channel YouTube DPBU JST lagi datang, kita berbincang pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirim ke 085726386799. Setelah tadi kita mendengarkan beberapa informasi dari DPBU JST lagi datang, kita kembali berbincang dengan satu tema anakku sahabatku. Baik Bunda Mus atau Ustazah Muslikah yang biasa sering ditanya dengan Bunda Mus, ini ada pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan atau ada tambahan? Nanti sambil. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Budian dari Karanganyar. Maaf, mau bertanya. Anak pertama saya laki-laki sudah kelas 5 SD dan sudah khitan. Saya baru menyadari bahwa anak saya mulai ada perbedaan dari sisi psikologi seperti yang Bunda Muslikah sebutkan tadi, mulai mencari sahabat di luar, dan saya kaget karena sahabatnya itu mulai mengajarkan tertarik dengan lawan jenis. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut? Tips parenting apakah yang sebaiknya saya terapkan kepada anak saya tersebut? Jazakumullah khairan katsir. Kepada Ustazah Muslikah, monggo langsung dijawab saja pertanyaan pertama ini. Baik, terima kasih. Bunda Dian ya. Bunda Dian yang ada di Karanganyar. Iya. Jadi salah satu ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anak-anak remaja di rumah itu adalah larangan. Jadi ya larangan. Jadi kalau mungkin usia anak-anak dilarang itu sebagian besar manut gitu ya. Walaupun ada yang memang rela, manutnya itu rela yang dalam arti itu tidak ada keterpaksaan. Ya nggak, kata bundaku nggak boleh ya sudah gitu. Tapi ada juga sejak anak-anak itu yang ketika dilarang dia itu sepertinya kata orang tuanya, kata bundanya, kata ayahnya itu manut, tapi sebetulnya dia itu berontak tapi tidak bisa mengekspresikan berontaknya itu. Sehingga suatu saat ketika dia memuncak gitu ya, berontaknya itu luar biasa hebohnya begitu. Nah, tidak hanya anak-anak, remaja itu juga salah satu hal yang paling membuat dia tidak nyaman itu adalah larangan. Semakin dia itu banyak sekali larangan-larangan, maka dia semakin meninggalkan rumah ya, lebih ini kepada sahabatnya. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti putranya Bunda Dian, putra laki-laki ya, laki-laki putranya Bunda Dian tadi, lebih sekarang ini sudah mulai berubah, lebih banyak cerita kepada sahabatnya, mulai tertutup dengan orang tuanya. Dulu mungkin waktu kelas 2 SD itu pulang tuh sudah cerita banyak gitu. Sekarang udah kelas 5 tadi ya, kelas 5 kalau nggak salah ya. Sudah kelas 5 sudah khitan. Kelas 5 sudah khitan. Itu kok nggak kayak dulu ya, suka cerita sama bundanya gitu ya. Dan atau sudah ayah. diajari tadi, Nah, suka dengan lawan jenis. Ternyata dia punya sahabat kan, punya sahabat. Nah, kemudian gini, gimana sahabatnya sudah mulai mengajarkan, mungkin kita ralat atau kita cari istilah lain dulu ya Bunda ya. Jadi karena memang remaja itu, satu, dia paling tidak suka dilarang, kedua, dia tidak suka didikte, maka mungkin pemilihan istilah-istilah ini pun juga sangat mempengaruhi ya. Pemilihan istilah ini dari orang tua itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau perbedaan usia atau masa orang tua dengan anandanya itu sangat jauh. Kalau saya dengan anak saya itu sering berseloroh itu Umi itu generasi kolonial. Jadi beda dengan generasi kalian sekarang. Misalnya seperti itu, istilah-istilahnya beda gitu. Nah, itu sebetulnya bukan sahabatnya itu mengajari begitu ya, cuman dari sahabatnya itu akhirnya kok dia mulai kenal ya, dia mulai kenal dengan istilah tadi ya, suka dengan lawan jenis begitu ya, naksir, atau mungkin kalau istilahnya generasi zaman dulu, generasi kolonial itu mengatakan virus merah jambu begitu. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya istilahnya apa. Nah itu maka yang pertama dilakukan adalah kita tidak langsung menyalahkan ya, tidak langsung menyalahkan dan tidak langsung melarang. Tetapi ini sebenarnya sudah masuk, alhamdulillahnya jadi
jadi perantara kita untuk masuk poin yang ketiga. Yang pertama tadi kan didengarkan, yang kedua itu adalah memberikan kenyamanan, nah yang ketiga itu adalah keterbukaan. Jadi orang tua bisa menjadi tempat curhat bagi anandanya. Ayah dan bunda itu orang yang paling nyaman untuk dicurhati oleh anandanya. Nah, bagaimana kalau laki-laki? Kalau laki-laki mungkin tidak langsung dengan sendirinya curhat, tapi justru kalau menurut saya itu misalnya kok anaknya anteng-anteng saja gitu. Kebanyakan anak-anak remaja begini begitu gitu ya, udah mulai mungkin suka futsal, suka ini dan seterusnya, kencan dengan teman-temannya gitu. Kok anakku anteng-anteng bae toh, suka di rumah terus, atau mungkin teman-temannya sudah mungkin tadi salah satunya mulai kalau istilahnya pacok-pacokan ya, dijodoh-jodohkan begitu. Anakku anteng-anteng baik, itu malah bisa ini dipancing gitu. Mas, kamu tuh sudah gede loh, sekarang usiamu mungkin kalau masih 11 tahun ya. Sekarang udah 11 tahun, udah khitan lagi. Kamu udah balik belum gitu. Kemudian dipancing lagi, kamu kalau misalnya anaknya itu antang-antang justru malah dipancing. Gimana kamu kalau di sekolah itu suka liatin teman-temanmu yang cewek enggak, temanmu yang perempuan enggak, dan seterusnya begitu. Nah, kalau yang didapati seperti putranya Bunda Dian tadi, itu berarti yang pertama adalah didengarkan dulu. Jadi Bunda Dian berusaha untuk bagaimana Ananda ini mau terbuka, ya, mau terbuka. Jadi kalau Bunda Dian tahu dari orang lain itu jangan langsung vonis dijustifikasi gitu, jangan. Tapi dipancing-pancing dulu sehingga nanti dia itu mau cerita tentang persahabatannya dengan teman dekatnya itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, pertama itu dipancing dulu gimana caranya biar bisa cerita. Dan ini juga tekniknya atau jalannya banyak ya. Bisa dengan memancing tadi, bisa dengan nonton film remaja bersama gitu ya. Film remaja bersama mungkin banyak juga bisa dicari di YouTube atau mungkin di TV channel dan seterusnya. Itu kan banyak sekali. Nah, itu pasti ya, namanya film-film sekarang itu nggak lepas dari percintaan kan, kisah percintaan. Itu pasti kan nanti ada kesananya, ada adegan atau ada tayangan yang kesana menyinggung sedikit begitu. Nah, itu dipancingnya dari situ bisa, atau dipancing dari temennya tadi, temenmu itu ini ya baik ya gitu. Jadi yang ketiga itu anak remaja paling tidak suka kalau orang tuanya itu nyacat, kalau bahasa Jawa ya. Nah, nyacat teman memberi kritikan gitu ya. Memberi kritikan atau sebenarnya bukan menjelekkan ya, tapi itu tadi ya. Jadi membicarakan kejelekan. Membicarakan kejelekan sahabatnya itu paling nggak suka gitu. Nah, maka tidak langsung ke situ. Nah, kadang-kadang kendala orang tua itu merasa kurang waktu. Misalnya saat pulang kerja, udah mungkin bunda juga sudah mikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah, nyiapin makan dan seterusnya. Belum lagi kalau tadi ada adiknya gitu yang ngurusin adik dan seterusnya. Ayah pun seperti itu, tidak sedikit juga yang dalam kondisi merasa keterbatasan waktu, sehingga begitu mungkin tahu atau mendengar dari orang lain atau bagaimana itu langsung, kamu ternyata ini ya sekarang main sama itu kok kamu jadi seperti ini toh ini. Nah, itu dia malah semakin dalam tanda kutip nggak suka dengan orang tuanya karena diperlakukan seperti itu, sehingga didengarkan dulu, kemudian tidak langsung to the point, dikritik apa yang sedang dia lakukan dan apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu, tetapi didengarkan. Nah, salah satu tekniknya itu adalah kalau dari pakar-pakar psikologi mengatakan dengarkan, lalu respon orang tua jangan dingin, respon orang tua jangan dingin. Ya mungkin awalnya oh gitu ya, tapi kalau terus setiap kali oh gitu ya, itu ya jadi jenuh juga. Jadi anaknya pasti sangat bisa mengenali, wah ini bundaku basa-basi doang nih gitu ya, tidak apalagi anak remaja. Nah, maka
harus bervariasi. Jadi pertama didengarkan, kemudian respon positif, kemudian masuk kepada apa yang dirasakan oleh anandanya. Misalnya tadi kalau dalam tanda kutip saya katakan virus yang meresahkan bundanya kan ini ya, suka dengan lawan jenis. Nah itu nggak apa-apa, misalnya cerita bagaimana kondisi anak-anak sekarang, yang mungkin orang-orang yang pacaran itu bagaimana, atau bahkan nggak apa-apa misalnya bercerita tentang teman-teman atau masa lalunya orang tuanya, itu juga tidak masalah gitu. Jadi misalnya dulu Bunda itu pernah loh begini gitu, tetapi itu tidak kemudian menjustifikasi kemudian apa yang dilakukan oleh anak itu 100% salah, tetapi dikatakan masuk kepada apa yang dirasakannya. Nah, kalau ini langsung saja kepada kasusnya adalah virus suka dengan lawan jenis, pertama oh begitu, yang kedua wajar. Jadi sebetulnya kan suka dengan lawan jenis itu wajar, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki itu wajar. Jadi yang pertama ingin didengarkan oleh anak-anaknya itu, anak remaja itu adalah oh gitu ya, oh kamu jadi sudah mulai suka atau sama temanmu itu, ya wajar, laki-laki suka sama perempuan itu wajar. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa menelisik. Jadi untuk nanti mengarahkan, ibaratnya itu kan mau meluruskan ya ranting atau apa itu kan ini dulu ya, cari celahnya dulu ya. Yang ketiga diajak untuk diskusi, misalnya kenapa sih kamu suka sama dia, alasannya. Nah dia akan bercerita panjang, oh begitu ya, jadi kamu suka yang begini, berarti besok kalau kamu udah gede, kalau kamu nikah pengennya, kan anaknya laki-laki ya, pengennya istrimu yang begini ya. Nah mungkin lama-lama ada anak yang ketika seperti itu kan dia mulai malu, kok udah sampai bahas pernikahan, bahas ini tahu. Nah, nyatanya kamu udah suka dengan lawan jenis. Nah, itu bisa jadi nanti masuk ya bundanya gitu. Atau kalau misalnya belum, itu nanti bisa dilanjutkan lagi. Barangkali begitu tadi. Sehingga dengan begitu tidak terasa nanti bundanya itu bisa mengarahkan, bisa membelokkan gitu. Atau mungkin ada teori ini enggak? Kan ada ini pendapat bagaimana setelah anak laki-laki itu cenderung harus dekat dengan ibunya, kalau anak perempuan cenderung dekat dengan ayahnya, sehingga menjadikan anak itu cenderung tahu tentang wanita itu dari ibunya, terpuaskan tentang wanita dari ibunya, sesuatu rasa ingin tahunya juga dari ibunya terbuka, akrab dengan anaknya. Kalau diantisipasi dengan keakraban itu bagaimana? Bisa ya, jadi banyak yang mengatakan kalau anak laki-laki itu cenderung dekat dengan ibu, kalau anak perempuan itu cenderung dekat dengan laki-laki, dan ini juga bisa dimanfaatkan ya. Tapi mungkin karena ini juga penelitian, jadi kalau penelitian berarti sebagian besar begitu, ada yang tidak seperti itu. Nah itu bisa fleksibel saja. Jadi kalau anak itu lebih mudah menceritakan kepada ayahnya meskipun laki-laki ya nggak masalah. Anak itu lebih mudah menceritakan kepada ibunya meskipun anaknya perempuan, jadi nggak harus hilang, itu juga nggak masalah. Yang penting komunikasi dengan antara ayah dan bunda itu lancar, baik, sehingga apa yang sudah dicurhatkan oleh Ananda kepada ibunya itu juga ayahnya tahu, apa yang sudah dicurhatkan mungkin kepada ayahnya, ibunya juga tahu. Jadi tadi ya, membangun keakraban dengan cara menghilangkan batas-batas sekat-sekat ya antara anak dengan orang tuanya, yaitu dengan cara itu tadi masuk ke dunia mereka, tidak langsung menyalahkan dan tidak langsung menjustifikasi. Itu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, tapi panjang banget. Boleh saya bacakan ya? Nah, ini nanti kita bahas itu. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya mau curhat masalah anak saya. Anak saya sudah 4 hari marah dengan saya, ibunya. Anak saya laki-laki, marah dan gak pulang ke rumah saat ditinggal di rumah budenya, kadang dikagumnya. Alasan marah katanya karena saya sering memarahinya. Alasan marahnya karena sering memarahinya. Jadi anaknya memang ngeyel, Ustazah. Saya dan bapaknya sudah berusaha sabar, nggak bentak malahan. Enggak bentak malahan, enggak bentak malahan gitu.
Kalau mengingatkan kewajibannya kan wajar ustazah, sholat, murojaah, tilawah. Kalau hal itu kami pun memberi contoh, nggak hanya ngomong saja. Rumah saya, bude dan kagumnya dekat. Ini yang saya nggak bisa berbuat apa-apa ustazah. Dia merasa membandingkan saya dan yang lainnya. Di sana bisa bebas, tidak ada tekanan, tidak disuruh-suruh. Karena keluarga sana nggak ada aturan sholat, ngaji, murojaah. Yang ada makan banyak, makan enak. Nggak gagas ortunya. Anaknya bude sudah besar-besar, SMA, lulus kuliah. Tapi nggak ada yang bisa bantu ortunya sholat pun enggak. Kami sudah ke tempat kakung membicarakan ini, maksudnya kami jangan ada pembelaan, tapi namanya cucunya pasti mesakne. Saya sekolahan karena sekolahnya daring ini ustazah, karena banyak di rumah, banyak banget intinya curhat. Mungkin bisa kita ambil ini ya, ambil masalahnya adalah tadi kurang nyaman dengan keluarga. Kalau keluarga intinya itu kalau kurang nyaman, kalau dengan kagungnya, dengan budenya itu nyaman karena di sana nggak ada aturan. Di keluarga itu bebas. Nah ini gimana ini untuk menangani permasalahan ini benar? Baik. Jadi kalau ini memang tantangan yang luar biasa ya, karena ada istilahnya tuh pihak ketiga. Pihak ketiga, walaupun berarti ketiga dan keempat ya, ada keluarga yang kakungnya putri, ada Pak De Bude, begitu ya, ada orang lain yang dijadikan tempat pelarian dari anak-anak ini. Maka yang pertama adalah kita anak yang kokoh itu akan lahir dari keluarga yang kokoh. Jadi mungkin ayah dan bunda itu sudah luar biasa perjuangannya untuk menasehati, mengarahkan, membentuk ananda ini nantinya itu biar settle, biar bagus gitu ya, biar stabil. Tetapi itu tadi hal-hal yang mungkin sering membuat ayah dan bunda itu jengkel ya, sehingga tadi dari curhatan bunda tadi itu ada satu kotak yang tercetak tebal gitu ya, satu kotak yang itu bunda masuk ke dalamnya, ayah dan bunda masuk ke dalamnya. Itu apa? Jengkel karena anakku ngeyel gitu ya. Nah itu jadi dari curhatan tadi itu seperti kotak kecil yang orang tua itu berusaha untuk keluar dari situ. Ya, sekarang ini mungkin sedang pada posisi di dalam kotak itu gitu. Jadi jengkel banget gitu, karena apa? Ngeyel, memang nggak bisa diberitahu gitu, nggak bisa dinasehati dan seterusnya gitu. Didukung dengan lingkungan ya, dengan lingkungan tadi, lari ke rumah eyangnya, lari ke rumah budenya yang nggak ketularan seperti itu. Nah, yang pertama adalah orang tua berusaha untuk pertama itu ngalah dulu, jadi masuk dulu ke hati anaknya. Karena kalau anak harus mengikuti orang tua terus, dia akan semakin jauh. Karena dia merasa aku nggak nyaman di rumah, aku lebih enak di rumah bude. Ini terlepas dari kebaikan-kebaikan yang ditanamkan di rumah, yang dibiasakan di rumah. Mengingatkan sholat 5 waktu, mengingatkan tugas-tugasnya itu memang luar biasa. Nah, tetapi ini kan sudah masuk pada satu permasalahan ketika ini sudah mulai terjadi crash ya, mulai terjadi crash antara anak dengan orang tuanya. Maka poin pertama adalah orang tua mungkin dalam tanda kutip ngalah dulu. Ngalah, misalnya datang, kalau dia nggak mau pulang dari rumah budenya, maka ayah bunda datang ke rumah bude, kemudian mungkin membawakan sesuatu yang disukai oleh anak laki-laki ya tadi ya, anak laki-lakinya itu. Kemudian gimana, kamu mau di sini mau masih di rumah bude berapa hari lagi gitu. Jadi kalau anak laki-laki anak remaja apalagi laki-laki itu kan nggak suka didikte ya, tapi suka diberi tantangan. Kadang-kadang kan yaudah nggak usah, malah berangkat. Kalau dipaksa-paksa, enggak tuh dari tadi udah diingetin, malah nggak berangkat. Tapi kalau yaudah
udah nggak usah sholat juga nggak apa-apa, malah dia berangkat. Nah ini bisa dipakai trik ini. Jadi pertama memang poinnya dalam tanda kutip ngalah, datang ke rumah budinya, ayah dan bunda, bawakan apa yang disukainya, kemudian ketemu dengan anak. Nggak apa-apa kok kamu di sini, ayah dan bunda juga mau di sini kok, kamu mau di sini berapa hari lagi gitu, ditantang aja. Nah mungkin nanti kalau seperti itu akan terjadi kesepakatan. Ada kemungkinan pertama dia akan merasa wah gitu dulu gitu. Jadi dia akan merasa begitu dan dia pakai dan enggak, aku mau pulang. Mungkin dia akan mengatakan begitu. Kemungkinan yang kedua, mungkin anaknya belum merasa ditantang oleh orang tuanya. Beneran ini, aku boleh di sini terus. Mungkin dia akan mengatakan begitu. Lalu yang ketiga mungkin tengah-tengah dia akan berapa ya? 2 hari boleh, 3 hari boleh, mungkin akan mengatakan begitu. Nah, dari kemungkinan itulah nanti bisa membuka pembicaraan antara orang tua dengan ananda remaja laki-lakinya tadi. Jadi misalnya dia kalau yang pertama enggak, aku mau pulang aja, misalnya seperti itu, maka nggak apa-apa kok, misalnya masih kita di sini gitu. Nah kemudian di situ orang tua bisa masuk kepada permintaan maaf. Kalau anaknya sudah merasa wah ini kayaknya orang tuaku ini sikapnya gitu, maka orang tua segera untuk meminta maaf ya, kemarin kamu sampai nggak mau pulang, mungkin ayah dan bunda keliru ya sikap sama kamu dan seterusnya. Kalau kemungkinan yang kedua beneran nih aku boleh di sini misalnya begitu, nah itu saatnya boleh. Kenapa nggak boleh, kan ini juga rumah keluarga kita juga. Tetapi karena kamu seorang muslim, kita ini seorang muslim, maka dimanapun berada, maka kewajiban itu ya dilakukan. Jadi di rumah ataupun di rumah bude itu ya sama kewajibannya, sama-sama muslim, sholat 5 waktu. Boleh kamu di sini, asalkan ya sholat 5 waktu nggak ditinggalkan. Mungkin kalau bertahap, mungkin orang tuanya pengen dengar aturan langsung sholat gitu loh pun, mungkin gitu ya. Itu bertahap dulu gitu. Jadi dari situ anak merasa wah orang tua aku sudah berubah, memperbolehkan aku begini begitu dan seterusnya. Itu kalau kedua, nanti bisa dilanjutin sendiri. Nah kemungkinan ketiga mungkin anak tengah-tengah ya posisinya, antara dia itu seneng tapi dia juga meragukan tenanan atau ayah bundaku ini gitu. Nah misalnya dia boleh, memangnya boleh aku sini 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu misalnya seperti itu, maka nanti juga bisa disampaikan tentang nilai-nilai yang akan dimasukkan oleh ayah dan bunda, sehingga secara tidak langsung ayah dan bunda di sini juga melakukan pendidikan yang sangat mendasar, bahwasanya kan ini mungkin usia SD ya, tadi nggak disebutkan usianya, bahwa nanti ketika ananda itu mungkin usia SMP dia mondok, atau mungkin usia SMA dia keluar kota di asrama, atau dia kuliah luar kota jauh dari orang tuanya, dia kos gitu ya. Nah ini pembentukan pendidikan dasarnya justru pada saat mengalami permasalahan ini. Poin pentingnya adalah ketika bunda tadi sudah mulai memasukkan nilai-nilai penting itu, titik poinnya adalah berarti yang namanya sholat itu di rumah atau di rumah bude atau dimanapun, aku ya tetap harus sholat 5 waktu. Nah ini kan harus penting sekali ya dibawa sampai nanti dia ketika anaknya sudah kuliah gitu ya, keluar kota, jauh dari orang tuanya gitu. Terus atau kalau tadi kebetulan laki-laki, kalau perempuan misalnya menutup aurat, misalnya masalah itu juga sama nanti, hampir sama perlakuannya, dimanfaatkan. Justru inilah saat penting untuk memberikan bekal dasar ketika nanti kalau kami sering saya sering menyampaikan kepada anak-anak itu, tapi kebetulan perempuan sih, saya mengatakan begini. Nah saya sering mengatakan begini, ya cobalah sendiri gitu. Sama Umi gitu. Nah saya mengatakan begini, nah Umi itu tidak tahu berapa lama bisa membersamai kamu, jadi tidak selamanya kamu itu akan bersama Umi gitu. Nah biasanya kalau yang kakaknya itu kan melo ya udahnya, jadi itu sudah mulai sedih, pikirannya itu Umi nanti kalau meninggal gimana gini gitu. Nah itu biasanya saya
terus biar tidak terlalu larut itu, ya tidak mesti perpisahan itu pasti meninggal. Misalnya kamu nanti luar kota, kamu kuliah, itu kan kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri dengan aturan-aturan Allah, jangan dengan aturan umi atau abah gitu. Nah ini malah luar biasa nih kesempatannya sebenarnya untuk memberikan bekal dasar ya kepada anak-anak. Dengan tadi insya Allah untuk ya. jawaban pertanyaan kedua banyak banget panjang lebar. Pertanyaannya juga panjang. Agak beda kalau saya biasanya jawab cepat gitu aja. Ini panjang banget ya saya dengerin. Mungkin juga saya kira ini ya Ustaz, bacaannya harus lebih asik daripada tulisannya gitu ya. Kadang-kadang baca kita bosan nih gitu ya. Atau mungkin sesekali sholat kita nggak harus di rumah gitu terus ya, di persawahan, di gubuk tengah sawah kan asik juga. Kadang-kadang kita ajak sholatnya di gitu dengan suasana yang enak, suasana yang akrab gitu, mungkin agak beda ya Ustaz gitu. Namun ini mungkin semakin asik, semakin malam kita berbincang gitu. Kita jeda iklan dulu sebentar. Namun sebelumnya beritahu bagi para penanya nanti insya Allah ada berapa hadiah itu Mas. Kita kerjasama dengan majalah Nur Hidayah gitu ya. Yang tadi barusan calling kita, ini sebuah majalah pendidikan yang kebetulan istri saya pernah juga ngisi di kolom pendidikan juga itu di situ. Nanti para penanya tolong bisa lampirkan alamat lengkapnya gitu ya. Nanti bisa kita sampaikan berapa banyak itu hadiahnya Mas. Nanti kalau ada hadiah nanti akan kami hubungi begitu ya, insya Allah. Yang jelas alamatnya jelas, nanti akan dikirim PDF kelihatannya, PDF majalah Nur Hidayah. Nanti bagi para penanya saya kira dikasih semuanya bagus itu kalau banyak penanya penanyanya. Oke, kita jeda dulu informasi-informasi berikut ini.